Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah meluncurkan gelombang serangan ke-83 dari operasi True Promise 4. Serangan menargetkan instalasi militer Israel di Israel Tengah dan beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Iran menggunakan rudal balistik berpemandu presisi, rudal multi hulu ledak, dan drone untuk menyerang pangkalan Israel di Modi'in dan fasilitas penyimpanan minyak di Ashdod, Israel Tengah. Pasukan Iran juga menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di 3 negara Teluk, yakni pangkalan Camp Buhring dan pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait, pangkalan udara Al-Dafra di Uni Emirat Arab, dan pangkalan udara Isa di Bahrain. Drone Iran menghantam tangki BBM hingga menyebabkan kebakaran hebat di Bandara Internasional Kuwait. Kementerian Pertahanan Kuwait mendeteksi 20 rudal balistik dan 9 drone dalam 24 jam terakhir. 13 rudal dan 6 drone dihancurkan, sementara 2 drone menghantam tangki BBM di bandara. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menjatuhkan jet tempur F-18 Amerika Serikat di atas Samudra Hindia. Keaslian lokasi dan waktu rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM bantah klaim tersebut dalam sebuah unggahan di X dengan menyatakan Iran belum menembak jatuh jet tempur AS manapun. Sementara juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari menyatakan Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Iran telah menembak jatuh jet tempur F-18 Amerika Serikat. Zulfagari juga menyatakan Iran telah menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات عملیاتی خود محل تجمع نیروهای آمریکایی و گروهک‌های تجزیه طلب مورد حمایت آمریکایی صهیونیستی در اربیل را با استفاده از موشک هدف قرار دادند. نقاط هدف در حوالی فرودگاه اربیل یکی از مراکز مهم پشتی Sebuah bom klaster Iran menghantam sebuah mobil di Kaf Qarsim di Israel pada hari Kamis waktu setempat. Pihak berwenang Israel bilang 5 orang mengalami luka ringan. Tercatat ada 5 lokasi yang terdampak serangan yang membuat lubang-lubang besar di jalan, bangunan tempat tinggal rusak dan kendaraan terbalik. Komandan Angkatan Darat Iran Brigadir Jenderal Ali Jahan Shahi memperingatkan Amerika Serikat dan Israel bahwa perang darat akan lebih berbahaya dan mahal bagi mereka. Jahan Shahi menegaskan bahwa setiap inci wilayah Iran dilindungi oleh pasukan Iran yang waspada. Pasukan ini bersiap untuk skenario apapun. Iran telah memobilisasi lebih dari 1 juta pasukan sebagai persiapan untuk potensi invasi darat Amerika Serikat.
Pasukan pertahanan Israel menyerang sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang diduga tempat militan Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel IDF menunjukkan rekaman video saat menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang diduga tempat militan Hizbullah. Israel menyebut telah menghancurkan 200 infrastruktur, menangkap pasukan, dan menyita sejumlah senjata milik Hizbullah. Israel menegaskan akan merebut sebagian wilayah Lebanon Selatan untuk membangun basis militer melawan militan Hizbullah. Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pemboman udara terhadap sejumlah target militer Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengatakan mereka telah melakukan 10.000 serangan terhadap target milik Iran. Sementara itu, serangan udara Israel menghancurkan bangunan sipil di Teheran dan Urmia. Tim SAR Bulan Sabit Merah Iran merilis proses evakuasi korban yang terluka pasca serangan. Korban terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Usai ditemukan tim SAR gabungan, korban dievakuasi menggunakan tandu. Dengan penuh kehati-hatian, korban diturunkan dari lantai atas bangunan untuk proses evakuasi. Isu negosiasi muncul di tengah panasnya konflik Timur Tengah. Amerika Serikat bilang Iran memohon negosiasi. Sebaliknya, Iran menyebut klaim negosiasi Amerika Serikat hanya propaganda. Di tengah memanasnya konflik dengan Iran, Amerika Serikat menyebut ada upaya negosiasi untuk meredakan perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan bilang pihak Iranlah yang memohon mencapai kesepakatan untuk keluar dari konflik. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Namun, pihak Teheran berulang kali membantah adanya negosiasi tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut justru pihak Amerika Serikat yang ingin segera keluar dari konflik sehingga mulai mengirimkan pesan melalui perantara. Menurut Araghchi, itu bukan negosiasi melainkan hanya pertukaran pesan. خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست خب خود اونها کشتی‌ها معمولاً اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. بعضی از اونها شرکت‌های بیمه‌شون پوشش نمیده به اصطلاح این بیمه جنگی رو و خودشون نمیان رد بشن. چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارن متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز. Di tengah wacana negosiasi, saling serang antara Iran dengan Israel dan AS tak juga surut. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan ke-82. Serangan terbaru ini menargetkan sejumlah aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk Persia. Sejumlah serangan Iran lainnya menargetkan Israel Tengah pada Kamis pagi, di antaranya kota Kufur Qasim, Tel Aviv, Petah Tikva, dan Haifa. Sebelumnya, Iran juga mengklaim melepaskan rudal yang menargetkan kapal induk AS Abraham Lincoln. Sementara melalui pernyataan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel mengklaim berhasil menewaskan Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ali Reza Tangsiri, dalam serangan udara terbarunya. אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה
את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית, במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. Presiden Donald Trump menyebut AS mengajukan 15 poin dalam negosiasi, termasuk penghentian program nuklir Iran dan pengelolaan bersama Selat Hormuz. Namun Iran menolak dan menekankan 5 syarat, salah satunya adalah kedaulatan total Selat Hormuz. Breaking News Kompas TV masih akan kembali dengan informasi lainnya, saudara. Di balik rimbunnya perbukitan Kecamatan Sempor, Desa Somagede berdiri dengan segala tantangan geografisnya. Dalam TMMD reguler ke-127 yang diinisiasi Kodim 0709 Kebumen, selama 1 bulan penuh, 150 personel TNI bersama masyarakat setempat bahu-membahu mengubah wajah desa. Inilah bukti, kekuatan sejati bangsa ini tidak hanya terletak pada infrastruktur yang kokoh, melainkan pada kemanunggalan TNI dan rakyat yang takkan lekang oleh waktu. Cerita Militer, Sabtu 28 Maret, pukul 3 sore di Kompas TV. Transportasi umum menjadi nadi pergerakan kota Jakarta. Menghubungkan dalam kota hingga daerah penyangga dalam satu alur perjalanan dengan beragam tujuan masyarakat. Jalan-jalan, nadi transportasi Jakarta. Minggu 29 Maret, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya ada anaknya Pak Indro. Hari ini mungkin saya bukan komik yang lucu, tapi paling mengkilap. Pak Dindro, kamu paling bright. Buset, kurang ajar. I love you. Seperti yang kalian lihat, mataku satu. Penyakit ini biasa disebut picok migrain. Audisi Suci 12, Sabtu 28 Maret, pukul 9:30 malam di Kompas TV. Nilai-nilai toleransi itu diajarkan sejak dini. Iya, karena itu ayah saya kemudian memberikan pendidikan yang dibutuhkan, yaitu toleransi. Kita juga sedang berada di dunia yang sedang berperang. Maka kita harus membentengi umat beragama di Indonesia. Sekarang harus ada vaksin toleransi. Agak aneh bagi saya, orang Katolik kok baik gitu. Saya kira yang baik bukan orang Islam waktu itu. Rosi, Sabtu 28 Maret, pukul 10:30 malam di Kompas TV. 4 bulan pasca bencana Sumatera, anak dan balita jadi kelompok paling rentan. Gizi buruk dan tengkes mengancam. Pemulihan pasca bencana butuh waktu, namun pertumbuhan anak tak bisa menunggu. Jadi kami pun nggak tahu nanti ke depannya bagaimana, apakah gizi mereka bisa seimbang lagi seperti selama 30 hari ini atau enggak. Sustenesia bersama Pulihkan Sumatera, Sabtu 28 Maret pukul 9 pagi di Kompas TV. Kata orang tua, gua aja bisa usaha bubur, nyampe lu bisa sekolah sampai tinggi. Sono kemarin ternyata bubur ini penjualan agak lumayan jadinya. Dikembang biakan kemana-mana jadinya, sampai ke Jakarta, ke Bogor, Tangerang itu. Alhamdulillah masih bisa jadi penghasilan utama lah di keluarga masing-masing di wilayah sini. Cerita Rasa, Sabtu 28 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Malaysia sukses melobi Iran agar kapal tankernya dapat melintasi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis 26 Maret 2026. Upaya diplomasi Malaysia di tengah ketegangan konflik di Timur Tengah telah membuahkan hasil. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis kemarin mengatakan pihaknya telah berbicara dengan para pemimpin Iran, Mesir, Turki, serta negara-negara regional lainnya, dan kapal Malaysia kini diperbolehkan melintas melalui Selat Hormuz. Dalam pidatonya, Anwar berterima kasih kepada Presiden Iran karena mengizinkan kapal-kapal Malaysia untuk melewati Selat Hormuz. Pemerintah Malaysia akan mempertahankan subsidi harga minyak, tetapi mengambil langkah-langkah untuk melemahkan dampak gangguan pasokan, termasuk pengurangan alokasi bulanan bahan bakar bersubsidi. Saya ambil kesempatan juga ucapkan terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka pulang. Tetapi tidak mudah kerana Iran berpandangan mereka tertipu berulang kali dan suka menerima langkah-langkah ke arah perdamaian tanpa suatu yang boleh mengikat perjanjian dan jaminan keselamatan bagi negara mereka. Perang Amerika Serikat Israel melawan Iran dinilai belum akan berakhir dalam waktu dekat. Akademisi menilai Amerika Serikat panik di satu sisi mengajukan proposal mengakhiri perang, tetapi isi proposal dinilai hanya menguntungkan Amerika Serikat. Dalam hal ini sudah banyak juga berita begitu ya, yang kemudian memperlihatkan bahwa Amerika memang seakan sudah merasa percaya diri begitu untuk memenangkan perang. Mereka menyatakan 15 tuntutan, Iran sudah memikirkan untuk bisa memenuhinya begitu. Trump juga sudah mengklaim kemenangan dan seterusnya. Namun kita juga melihat di satu sisi mereka juga masih melancarkan serangan, tapi Iran juga masih membalas. Jadi pertanyaan besarnya adalah ini beneran mau damai atau kepedean atau halu atau apa lah, itu kan jadi bahasan yang saya kira menjadi menarik begitu. Karena kalau dilihat 15 tuntutan Trump yang kemudian disampaikan untuk pemenuhan kesepakatan damai begitu ya dengan Iran, itu sebagian besar juga sangat berat sebelah begitu ya. Dari beberapa tuntutan teratas itu sudah disampaikan juga di perundingan Swiss yang gagal kemarin di awal perang. Itu termasuk disarmament nuklirnya, tidak ada program penggunaan nuklir dalam bentuk apapun, kemudian jarak rudal balistiknya dikurangi, kemudian bahkan ditambah dengan penonaktifan proksi-proksi Iran, begitu yang disinyalir juga disponsori tentunya oleh Iran seperti Hezbollah, seperti militer Houthi di Yaman, kemudian juga pasukan-pasukan lain begitu, mobilisasi rakyat di Irak dan lain sebagainya, serta berbagai macam tuntutan tambahan. Nah, di sini terlihat bahwa Amerika menerapkan sebuah langkah yang dapat kita lihat cenderung malah panik begitu kesannya ya. Jadi kalau mereka yang memulai perang, tapi mereka juga yang nuntut mau damai enggak? Ini kesannya kok aneh, Irannya aja masih bisa balas ngelempar rudal begitu kan. Dan respon Iran yang saya kira juga cukup menarik adalah dengan kemudian mereka menyatakan ya tuntutan apa, kita nggak akan merespon apapun, malah kita ada 5 tuntutan balik begitu, yang kemudian juga harus direspon Amerika. Sehingga apa yang disampaikan Trump dan narasi-narasi yang kemudian beredar, itu tentunya sudah tidak sinkron dari dua belah pihak. Dan dapat menjadi kemungkinan kalau perang ini memang akan masih berlanjut seperti itu. Serta mungkin ini sedikit tambahan. Perlu kita garis bawahi, narasi yang muncul adalah antara Amerika Serikat dan Iran. Di mana Israel di sini? Ini juga bisa mengindikasikan bahwa adanya ketidaksinkronan akan keinginan Amerika Serikat yang mungkin ingin segera selesai perangnya, tapi Netanyahu malah ingin mengulur begitu ya, supaya terjadi attrition war yang lebih panjang begitu, menjadikan Iran sebagai salah satu target objektif dari Israel untuk kemudian dilemahkan. Tapi mungkin ini masih menjadi spekulasi.
Pakar Strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara atau juga alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menilai tidak masuk akal jika invasi pasukan Amerika Serikat hanya mengerahkan 10.000 pasukan. Untuk disebut invasi diperlukan minimal 100.000 pasukan. Untuk disebut invasi itu memerlukan minimal 100.000 atau lebih. Kalau jumlahnya hanya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sampai 10.000, tidak bisa bilang invasi. Apalagi sebagian besar itu bukan pasukan khusus ya. Yang pasukan khusus mungkin marin ya. Tapi kalau pasukan dari 82nd Division itu adalah pasukan memang pasukan pendarat namanya lintas udara. Jadi dia adalah pasukan yang diterjunkan di garis belakang untuk mengamankan tumpuan. Setelah itu nanti pasukan besar masuk. Jadi kalau cuma ada tumpuan saja nggak cukup. Tidak ada pernah 82nd Division itu bertempur. Mereka diterjunkan pada saat The Longest Day tahun 1943 di Eropa itu untuk menjadi tumpuan bagi pasukan lainnya untuk masuk. Jadi kalau tidak ada peningkatan jumlah pasukan ratusan ribu dengan tank yang ribuan tank, kemudian ribuan artileri, nggak ada invasi. Itu sama sekali bukan invasi. Okay. Itu namanya petualangan militer untuk orang yang nggak ngerti mengenai militer. Karena sesungguhnya para jenderal-jenderal Amerika mengatakan ini no way, ini tidak ada military option. Military option itu hanya bisa, tetapi tidak akan kemana-mana. Dan air power oke, dipakai, tapi sudah itu di end-nya tidak bisa ditentukan. Dari kami dulu waktu sekolah di sana juga tidak pernah ketemu end state-nya itu akan Iran takluk itu tidak ada. Dan sampai sekarang pun kelihatannya masih tidak ada, namun tetap dipaksakan karena mengikuti daripada kemauannya Mossad. Kalau bukan invasi, lantas ini apa? Apakah serangan darat terbatas menurut Anda, Pak Agung? Ini adalah perang informasi untuk memuaskan orang di Amerika. Donald Trump adalah seorang yang semua asistennya, pembantunya, menterinya itu kan orang-orang media semua itu. Atau orang menjadi host seperti Anda ini, terus jadi tampil. Jadi semua itu dihitung nilai ratingnya. Jadi nilai rating, wah nampilkan ini gimana, rating naik nggak rating? Kelihatannya seperti itu menurut saya. Karena nggak masuk akal invasi dengan hanya jumlah 10.000, 20.000 itu nggak masuk akal. Jadi apapun yang kita bahas tidak ada nilai militernya yang akan masuk akal untuk bisa mendapatkan sesuatu pijakan sesuai dengan teori perang modern ya. Karena itu infanteri yang sangat ringan, yang nggak didukung sama artileri, lapis baja, itu nggak bisa apa-apa itu. Sementara itu, saudara, Iran mengklaim telah menyerang kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Iran mengungkap klaim tersebut melalui rekaman video yang menunjukkan serangan rudal terhadap target dalam kegelapan. Tanggal, lokasi, dan lintasan rudal dalam rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Kantor Berita Negara Iran, IRNA, melaporkan rudal Iran yang menyerang USS Abraham Lincoln telah memaksa kapal itu mengubah posisi. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, memastikan Iran akan terus mengawasi kapal tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pemboman udara terhadap sejumlah target militer Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pada Rabu waktu setempat, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim telah menyerang lebih dari 10.000 target milik militer Iran. I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command. U.S. forces have struck more than 10,000 military targets. In fact, we hit the 10,000th Iranian target just hours ago. And if you combine what we've accomplished with the success of our Israeli ally, together we have struck thousands more, clearly demonstrating that we're stronger together. Our precision strikes have overwhelmed Iranian air defenses, and our combat flights over Iran are having tangible effects. Rekaman yang dirilis oleh pasukan pertahanan Israel pada hari Kamis menunjukkan pasukan Israel menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang menurut militer Israel merupakan posisi Hizbullah. Video tersebut menunjukkan tentara bergerak di antara bangunan dengan senapan serbu sebelum memasuki sebuah bangunan dan maju menaiki tangga. Rekaman udara juga menangkap ledakan dan kepulan asap setelah serangan di daerah tersebut. Namun, lokasi dan waktu pasti dari rekaman tersebut
belum dapat diverifikasi. Dalam sebuah pernyataan, pasukan pertahanan Israel terus melanjutkan operasi darat yang ditargetkan untuk memperluas zona keamanan di Lebanon Selatan. Sementara itu, Iran siap menerima permintaan membuka akses Selat Hormuz bagi negara selain Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Iran mencontohkan Spanyol. Di media sosial X, Duta Besar Iran di Spanyol menulis, Iran menganggap Spanyol sebagai negara yang menghormati hukum internasional, sehingga menunjukkan keterbukaan terhadap setiap permintaan dari Madrid terkait Selat Hormuz. Sebelumnya, Spanyol telah menunjukkan sikap menentang serangan Amerika Serikat Israel di wilayah Iran. Soal naiknya harga bahan bakar minyak saat perang di dalam negeri Amerika Serikat, Gedung Putih mengklaim harga bahan bakar di Amerika Serikat akan kembali turun setelah operasi militer berakhir. Levitt juga membandingkan kondisi sekarang dengan masa pemerintahan Presiden Biden. The temporary short-term fluctuation in gas prices, the president has said, once these combat operations are over, this administration is going to continue to unleash American energy dominance. We're continuing to do that every day, and we're going to see prices at the pump go back down, just as we have over the past year because of this president. And don't think for 1 second if that the Democrats had their way, gas prices would be as they were under the previous administration, the Biden administration, record highs. This president is keeping them as low as he can during this short-term combat operation, and they're going to go right back down when this is over. Kami akhiri Breaking News Kompas TV kali ini, saudara. Saya Brema Natenaya, selamat pagi, sampai jumpa.